Belum lagi terus kemudian kita lihat orang-orang pada bermewah-mewah, pejabat-pejabat bermewah-mewah. Katanya efisiensi, tapi naiknya jet pribadi. Katanya efisiensi, tapi istri-istrinya pakai terus kemudian tas ratusan juta atau bahkan miliaran. Mereka pakai jam yang harganya ratusan juta dan nggak ngotak sama sekali. Ini semua menghasilkan apa? Balik lagi, akan menghasilkan distrust lagi. Dan ketika itu kemudian distrust, ya balik lagi, orang-orang jadi nggak mau bayar pajak. Atau bahkan sekarang bukan nggak mau bayar pajak, nggak bisa bayar pajak. Sehingga orang-orang sekarang kan rame kan ya. Mereka bilang kalau andaikan semua madness ini atau semua kegilaan ini, semua keanehan ini tetap akan dilakukan, ya ngapain kita bayar pajak? Akhirnya muncul orang-orang yang mereka mengancam untuk tidak mau bayar pajak. Kenapa? Ya karena kita yang memegang mandat. Kita ngasih Anda uang supaya Anda bisa manfaatkan untuk ngurus kita. Bukan malah mempersulit kita dan membuat Anda jadi lebih kaya, kan gitu. Tapi ya benar juga sih, aku juga nggak bisa nyalain sih. Ya, kenapa ya? Ya namanya kan mereka juga pemerintah dan wakil rakyat kan ya. Kalau wakil rakyat kan mewakili, termasuk mungkin mewakili kemewahan yang harusnya dirasakan oleh rakyat ya. Atau mewakili makanan enak dan mewakili pergi ke luar negeri. Kalau misalnya presiden mau efisiensi bener-beneran atau negara ini mau efisiensi bener-beneran, banyak banget yang bisa diefisiensi. Jangan suruh rakyat untuk menghemat kalau pemimpin-pemimpinnya belum bisa berhemat. Artinya kalau disuruh rakyat itu haruslah hemat bahan bakar dan segala macam. Tapi kita lihat orang yang ngomong bahkan nggak hemat sama sekali. Bahkan nggak hemat bicara gitu ya. Kalau misalnya ngomong misalnya mau untuk rakyat untuk bisa hidup dengan terus kemudian baik. Ya contohin dong hidup yang baik itu seperti apa. Karena bagaimanapun juga mereka harusnya ada di depan ketika terjadi suatu keburukan dan yang terakhir ketika merasakan sebuah kenikmatan. Itulah yang itu adalah konsekuensi menjadi pemimpin. Lah kalau Anda nggak mau terus kemudian susah di depan dan enak di belakang, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat. Karena rakyat itu kalau misalnya mereka susah, mereka harusnya terakhir kali susah. Dan kalau mereka kalau ada kesenangan, mereka harusnya yang pertama kali senang. Bahas misalnya kayak negara-negara yang sukses dalam mengelola pajak, kayak Kanada, kalau nggak salah 30% daripada pendapatan itu masuk ke pajak. Atau Denmark mungkin, atau negara-negara Scandinavian yang aku kalau nggak salah 45% bahkan terus kemudian pendapatan rakyatnya itu dipakai untuk pajak. Mereka mungkin senang banget. Kenapa? Karena mereka nggak perlu ngeluarin yang lain. Jadi kalaupun kita kesampingan hukum Islam ya, itu aja jauh masih terus kemudian pemerintah Indonesia daripada itu. Mereka nggak bayar lagi kesehatan, mereka nggak bayar lagi sekolah, mereka nggak bayar lagi semua yang mereka rasakan. Dan mereka kayak gini, kalau aku nggak bayar pajak terus aku kemudian buat semuanya sendiri, nggak bakal bisa juga. Tapi dengan